Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you and welcome to my English lesson. Here I'd like to discuss about English items ya. Jadi sekarang saya mau membahas tentang soal-soal bahasa Inggris. Do you know why? Yes, uh, all students, SLTA students I mean, will face school examination ya. Karena beberapa saat lagi para siswa SLTA itu akan menghadapi ujian sekolah ya. Okay. And I would like to focus on discussing incomplete dialogue ya. Jadi saya akan fokus menitik beratkan pada pembahasan soal-soal tentang incomplete dialogue ya. Why? Because it is closely related to grammar or structure ya. Karena itu erat kaitannya dengan struktur kalimat maupun grammar ya, tenses juga ya itu. Yang akhir-akhir ini sudah kita bahas banyak tentang grammar dan tenses itu sendiri. Oke ya. Sehingga biar fresh kita bahas yang incomplete sentence dulu ya. It will take more than one meeting of course ya, akan memakan waktu lebih dari satu pertemuan. Oke. Sekarang kita saksikan dulu pertemuan pertama tentang pembahasan incomplete dialogue. Go on to the next slide. Oke, have a look at number one ya. Kita lihat nomor satu di sini. The question is like this. Pertanyaan seperti ini. It is what we call incomplete dialogues ya. Jadi pasti ada yang dikosongi ya. Sehingga you must focus firstly on the blank space ya. Jadi kita lihat langsung ke kosong ini ya untuk mempercepat kita ya. And then you can see the form of the incomplete question it is ya. Ini merupakan pertanyaan yang tidak lengkap ya, karena ada tandanya berarti bentuknya pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti nanti pasti akan mulai dengan kata bantu dulu baru subjek ya. Contohnya ini, can I berarti masuk, would you, do you, would you. Jadi semuanya masuk kategori pertanyaan. Kemudian yang kedua, kita lihat setelah titik-titik ini adalah me objek ya, me objek, sehingga di situ tidak hanya subjek dan tidak hanya kata bantu dan subjek, tetapi harus ada predikatnya, harus ada kata kerjanya ya. Kita cari yang ada kata kerjanya. Misalkan yang mana? Can I, kemudian nggak ada apa-apanya, can I me nggak bisa pasti. Would you, tidak ada kata kerjanya juga. Do you like, ada kata kerjanya like. Would you like, ada kata kerjanya like. Jadi tinggal dua antara C atau D ya, gitu. Kita harus memilih antara C atau D, nggak mungkin yang ini karena di sini langsung me ya, me ini. Oke, sehingga yang mana yang kita pilih? Kita masih ingat ini tentang bahasan tentang apa? Yes, it is about offering help atau offering service ya. Jadi menawarkan bantuan, menawarkan jasa. Sehingga yang dipilih yang mana? Iya, yang would you like. Jadi jawaban kita adalah yang ini ya. Jadi yang D, kita bisa pilih yang D ini, ditandai aja ya, misalkan demikian. Nah, gitu. Oke, pribadi ya. Jadi yang D, kenapa? Karena ini menunjukkan offering help ya. Would you like me to help you? Remember the meaning? Paham ya artinya dulu? Apa? Iya. Maukah saya bantu Anda? Boleh. Atau apakah Anda menginginkan saya untuk membantu Anda? Boleh, seperti itu. Tapi kalau yang do you like me, ini kan do you like itu apakah kamu menyukai saya gitu ya? Kan tidak ya. Jadi yang dipilih yang D. Oke, everybody, make sense ya? Go on number 2. Kita langsung ke nomor 2 ya. Nomor 2. Langsung tadi apa? Iya, kita lihat bagian yang ada titik-titiknya. Berarti yang harus diisikan, dilengkapi itu apa? Karena bentuknya incomplete ya, nggak lengkap. Jadi harus ada kelengkapan. Nah, mengingat kata mulai dengan if, ini kita ingat tentang apa ini? Everybody? Yes, ini tentang conditional sentence. Sehingga harus mencari ke
lengkapan dari formula conditional sentence ya. If you don't artinya kalau dilanjutkan if you don't pass ya. Jika Anda itu tidak lulus ya. Ini. Nah, ini bentuk conditional sentence yang 0, 1, 2 atau 3. Masih ingat atau mix enggak ya? Jadi ini bentuk conditional sentence yang tipe 1 ya, karena kita lihat ini don't, mulai ada don't-nya berarti ini bentuk pertama ya, bentuk pertama. Sehingga pasangannya apa? Iya, ada will-nya, bukan would tapi will-nya ya. Sehingga Anda bisa mencari yang mana di antara pilihan ini. Tentu saja yang iya, what will happen if you if you don't ya, apa yang akan terjadi jika Anda itu tidak lulus itu ya. Jadi jawabannya yang B, kita pilih yang B ini. Oke, everybody yang B ya. Jadi bisa kita tandai ini. Nah, gitu. Oke, seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, yang nomor 1 adalah tentang offering help, yang nomor 2 itu tentang conditional sentence tipe ke-1 ya, tipe 1 atau first conditional sentence ya, dengan melihat ini. Begitu caranya. Go on to the next slide, nomor berikutnya ya. Nomor 3. Langsung kita lihat apa? Oh iya, yang titik-titik ini ya, langsung yang titik-titik. Bla bla bla, it's clever. Bla bla bla, it's clever. Ya. Ini apa namanya? Tidak bisa kita langsung menunjukkan ini apa karena tidak ada tidak menunjukkan suatu apa namanya struktur tertentu ya, jadi harus meaningnya satu kesatuan. Jadi untuk ini kita harus melihat secara keseluruhan dari dialog pendek ini. Which one do you think a good caption? I like caption number 4. Why? Oh, berarti di sini adalah to show the reason. Jadi menunjukkan alasan ya. Alasannya kenapa kok suka nomor 4. Sehingga di sini titik-titiknya itu berupa alasan, reason ya. Apa diantaranya? Misalkan yang A, apa ini maksudnya? Nobody knows the caption at all. Tidak ada orang yang tahu ya, tidak ada orang sama sekali tahu tentang caption itu ya. Tidak ada kaitannya, jadi bukan alasannya, nggak tepat. Yang B, I believe this caption ya. I believe this caption. Ini saya percaya caption itu. It's clever. Tidak memberi alasan yang dikehendaki kenapa nomor 4 itu disukai ya. Yang C, it plays the word so interestingly ya. Jadi caption itu memerankan kata-kata yang begitu menariknya, ya, begitu menariknya. Nah, ini it's clever menunjukkan bahwa ini merupakan alasan kenapa salsa itu suka caption nomor 4. Jadi yang C ini yang tepat ya. Kalau yang D, it thinks me good, it thinks me good ya. Jadi ini tidak sesuai dengan why yang dikehendaki ya. Jadi it thinks me good ya. Jadi it itu kan caption masa bisa berpendapat ya bahwa saya bagus, itu kan enggak ya. Jadi ini salah ya. Ini salah. Sekali lagi C yang harus dipilih ya. Jadi kita pilih yang C ya, gitu, seperti itu ya. Oke, nah sekali lagi nomor 3 ini adalah tentang caption tentunya ya, materi caption yang pernah kita bahas dulu ya, tentang caption. Tapi tentang menunjukkan giving a reason ya, opinion ya, pendapat atau opinion itu bisa dikaitkan karena yang di titik-titik adalah tentang giving opinion ya ini. Oke, nomor 4. Nomor 4
Kita lihat yang titik-titiknya seperti ini, sedangkan pasangannya ini kita lihat if you want a good price. Nah, kalau seperti ini kita sangat diuntungkan, artinya kita langsung cepat bisa menebak bahwa ini tentang conditional sentence ya. Conditional sentence if you want a good price. Sehingga di sini kita lihat want itu present, berarti di sini nanti bentuknya juga harus present atau pakai will ya, pakai will ya, pakai will. Tetapi maknanya harus juga nyambung ya, maknanya harus nyambung. If you want a good price, jika Anda menghendaki harga yang bagus, gitu, ngapain? Kita lihat kalau pakai yang normal, pakai will, seperti ini, I will go to the factory outlet. Kelihatannya betul ya, kalau konstruksinya will go itu kan betul kalau ditempatkan di sini. Tapi meaningnya apakah bisa masuk atau meaningnya itu dapat ya? Misalkan di sini jika Anda menghendaki harga yang bagus, saya ya. Padahal di sini you ya, harusnya di sini you lagi, you will go gitu, atau you misalkan you are advised to go to, nah itu malah bisa ya. Tapi di sini I ya kan nggak cocok ya, yang persyaratannya ini kondisinya itu you, yang dibicarakan you, tapi yang melakukan kok I ya. Jadi salah ini, sehingga yang ini salah. Would juga apalagi karena ini present nggak mungkin pakai would ya. Oke, sehingga tinggal dua ini ya. Berarti apa? Oh, conditional sentence diikuti oleh saran atau perintah dulu yang pernah kita bahas itu ya, yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke ya. Sehingga di sini yang mana yang kita pilih? Oh iya, di sini saran, berarti pakai yang why don't. Remember, pakai why don't. Pasti yang ini, tidak why you don't go to the factory outlet. Itu bukan pertanyaan, jadi bentuknya why don't. Pakai don't dulu, baru subjek. Itu bentuk pertanyaannya. Why don't you go to the factory outlet? Ya. Jadi kalau kamu menginginkan harga yang bagus, kenapa tidak ke factory outlet saja? Gitu. Itu adalah bentuk saran. Sekali lagi, conditional sentence diikuti, if clause diikuti oleh suggestion. Ya. Disinilah kita pilih yang A. Oke, jadi kita tandai yang A. Ya. Oke, seperti ini. Misalkan begitu. Oke, everybody, it's clear? Iya. Go on to the next slide. Kita ke slide berikutnya. Number 5. Elsa said, "Hey, we are supposed to bring winter clothes for the next trip." Kemudian Desi meresponnya, "Oke, bla 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 as well." Berarti bentuknya pertanyaan ya, bentuknya pertanyaan. Sehingga kalau bentuknya pertanyaan, ya mestinya harus kata bantu dulu ya, kata bantu dulu secara formal. Yang mana? Kita coba pilih. Ini mulai dengan we berarti bukan, ini is betul, bisa jadi ini it bukan, ini did iya. Jadi tinggal B sama D, begitu caranya ya. Jadi tinggal apakah yang B atau D ya. Jadi mempersempit pilihan kita ya. Sehingga kita bisa tinggal milih satu di antara dua ini, B atau D. Kira-kira yang mana? Bla 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 as well. Kemudian dijawab di sini, no, it'll be provided by the school. Ya, misalkan kita ambil yang ini. Is it necessary for us to bring some food as well? Ya, jadi apakah perlu bagi kita membawa makanan juga? No, it will be provided by the school. It itu ya, makanan itu ya akan diberikan dari sekolah ya, oleh sekolah. Berarti yang B ini betul ya, yang B betul. Coba kita bandingkan yang D. Did we have to bring some food? Did we have to bring some food? Ini pakai, ya sepertinya betul ya. Apakah kita harus membawa makanan? Tetapi apa? Ini mulainya dengan did. Lihat nih, did past tense ya. Padahal bentuknya present semuanya ya, present ya. Ini present. Sehingga tidak yang did tetapi yang B ya, is itu ya. Sehingga kita pilih yang B. Kita tandai mau dilingkari atau ditandai apa ya, terserah ya. Gitu. Jadi, sehingga
Pilihannya B, itu mau disilang atau apa itu terserah ya. Pokoknya ada tandanya yang dipilih adalah B ini. Sekali lagi kenapa? Karena present ya, bukan past tense ya. Jadi dua-duanya ini memenuhi kriteria sebagai pertanyaan, tetapi yang paling tepat adalah yang B. Oke. Nomor 6. Vivi, I want to scan some documents but bla 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 dan seterusnya. Kita lihat langsung ya. Nomor 6 ini. Oh, ini juga pakai if you read this manual bla bla bla. Berarti ini adalah bentuk conditional sentence lagi sama ya. Bentuk conditional sentence yang paling akhir kita pelajari itu ya. Kita lihat pakai read present ya. Sehingga pasangannya di sini apa? Oh iya, tipe pertama pasti ini ya, tipe pertama ya. If you read this manual ya. Oke, ini adalah present karena semuanya present ya. Berarti ini present ya. If you read this manual, kemudian apa? Iya, menggunakan will di situ. Kita pilih yang pakai will. Ya, berarti yang B ini, ya. Yang B ini. You will be able to do it, ya. You will be able to do it. Bukan would, karena ini read-nya ini masuk ke present. Sehingga kita pilih yang you will be able to do it, ya. Gitu. Oke, ya. Sehingga kita pilih yang B, ya. Oke, seperti ini. Sekali lagi ini adalah conditional sentence tipe ke-1 ya. Ini kebetulan banyak conditional sentence ya. Seperti tadi di slide sebelumnya. Oke. I think it's clear ya. Saya harapkan jelas penjelasan saya ini mempermudah belajar Anda dalam menyikapi soal-soal incomplete sentence. Oke, go on to the next slide. Now look number 7, yeah, number 7 here. Anissa, what should I do to write a factual report? Ya, jadi Anissa menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menulis suatu factual report. And then Anissa said, you should write subheadings, ya. You should write subheading. Ini adalah saran dari Anissa. Kemudian bla bla bla. Ya, titik-titiknya apa? Kita lihat, oh I see, there are classification, description, iya, sehingga di sini sebetulnya menunjukkan tentang subheadings ini ya, subheadings ini, bahwa subheadings itu ada classification, description, and reference, ada 3 hal ya. Maka di sini yang kita pilih adalah there is, there are, itu artinya ada ya, ada. Subheadings itu bukan orang ya, jadi kalau pakai si atau you itu salah ya, karena subheading bukan orang, jadi pakai si atau you ini salah. Maka kita tinggal pilih there is atau there are. Ada, dua-duanya ada artinya, tetapi kalau there is itu singular ya, ini tidak jamak ya, sehingga kita pilih yang there are, karena ada 3 lebih dari 1, maka kita pakai there are 3 things ya, sehingga di sini isinya you should write subheadings, there are 3 things ya. Jadi subheading itu ada 3 hal. Apa itu? Oh, dia tahu sih, dan yaitu classification, description, and reference gitu ya. So sekali lagi yang kita tandai adalah yang B ini ya, jadi pilihannya yang B ini. Oke, itu nomor 7. Go on number 8 ya, yang ke-8. Bla 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 bla, terus baca sendiri. Kemudian how about mocking and locking someone to make fun, sir? Gitu ya. Ini pertanyaan dari seorang siswa. Kemudian headmasternya menjawab, well, making fun for other student ini adalah bentuk gerund ya. Making fun for other student ini merupakan statement ya, statement ya. Gerund sebagai subjek, making fun for other student subjek, kemudian diikuti predikat ya. Predikatnya kebetulan yang kata kerja tidak ada tapi pakai to be ya. Apakah pakai is, are, was atau were ya. Yang pertama adalah bahwa ini harus kita ketahui singular atau plural dulu ya. Ini bentuknya tunggal atau jamak, termasuk tunggal atau jamak untuk bentuk subjek dalam bentuk statement ini. Making fun for other student. Masuk apa? Iya, ini termasuk statement yang singular. Jadi yang singular ya, tunggal, dianggap tunggal karena ini pernyataan. Maka di sini nanti menggunakan
is ya, menggunakan is, bukan bukan a. Kalau past tense dia pakai was ya, pakai was, bukan were gitu ya. Sehingga pilihannya tinggal is atau was ya. Kita lihat rangkaian kalimat-kalimatnya itu dalam bentuk present ya. We do not tolerate dan seterusnya. Kemudian di sini don't do it ya. Ini juga bentuk menunjukkan bentuk present, sehingga titik-titiknya ini adalah isinya is. Yes, good. Jadi yang dipilih adalah yang is. Ini kita jawab seperti itu. Oke, it's that clear ya. Jadi sekali lagi ini tentang gerund ya, tentang gerund. Kemudian dalam bentuk statement maka di sini diperlukan to be sebagai predikatnya. Kita pilih is karena statementnya itu singular, dianggap tunggal ya. Ini satu kesatuan. Oke. Go on to the next slide. Ya, slide berikutnya. Number 9. Number 9. Have you heard that the due date for the final project is extended? Kemudian Diki itu merespon, no, but that's wonderful. I haven't even started yet. Ya. Jadi kemudian Agnes bilang sesuatu dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan, sehingga pasti mulainya dengan kata bantu ya. Kata bantu itu apa? Is, am, are, will, can, may, must, could, would dan seterusnya itu kata bantu. Have, had dan seterusnya itu merupakan kata bantu ya, sehingga ini mungkin, maybe you ini tidak, would ini mungkin, would ini mungkin. Jadi 3 yang kita harus waspadai, A, C atau D ya. Kita lihat responnya ya. Bentuk pertanyaannya bisa, sekali lagi bisa A, bisa C, bisa D. Ini bentuk pertanyaan yang sudah betul ya. Sehingga tinggal dilihat responnya seperti apa. Diki menjawab, no, thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you are busy as I am ya. Jadi ini berarti Agnes itu apa? Menawari bantuan ya, di offering help berarti, tapi ditolak no thanks ya. Sehingga kita pilih yang mana di antara pilihan A, C atau D ini. Yang mana? Could you help me? Atau would you need my help? Atau would you like to help me? Yes, yang betul yang C. Would you need my help? Would you need my help? Gitu. Apakah kamu perlu bantuan saya? No thanks ya. Jadi jawabannya yang C ya. Kenapa? Sekali lagi Agnes menawari bantuan tetapi ditolak oleh Diki. Begitu. Oke ya. So I make a sign for B di sini. For C, sorry ya. Ini jawabannya. Oke, itu nomor 9. Go on number 10. If you visit San Juan Island, please stay at Cozy B&B's. What is the specialty of this resort? Itu pertanyaannya Bunga. Kemudian dijawab, will be brought bla 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 on the boat every morning. Ya. Jadi di sini adalah isinya itu to infinitive, karena di sini sudah ada predikat ya, will be brought, akan dibawa kemana gitu ya, kemana, itu isinya to infinitive. Kebetulan isinya to infinitive semuanya, jadi A, B, C, D ini memungkinkan ya. Tinggal meaningnya sekarang dilihat. On the boat every morning. Every morning itu pagi, with traditional menus. Menus ya, dengan menu tradisional, berarti ini tentang makanan ya, tentang masakan, tentang makanan. Tapi morning, kita lihat morning itu biasanya kalau makan ya breakfast ya. Kalau dinner itu malam, kalau lunch itu siang ya. Dream tidak ya. Jadi yang kita pilih pasti ya pilihannya adalah yang A, iya, to have. Will be brought to have breakfast on the boat ya. Jadi kita akan dibawa untuk sarapan di atas kapal atau boat di situ. Oke ya, sehingga jawabannya adalah yang A. Begitu. Oke.
Is that easy, everybody? Gampang ya, seperti ini. Oke, sekali lagi, ini adalah 1-10 tadi adalah contoh pertanyaan bahasa Inggris dalam bentuk incomplete dialog ya, incomplete dialog. Jadi melengkapi dialog. Tetapi tidak lepas sekali lagi dari bentuk struktur atau grammar ya. Itu sangat erat sekali ya. Di samping itu pasti juga pemahaman di antara percakapan itu. Itu juga perlu diwaspadai di dalam incomplete sentence. Oke. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Oke, see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.